Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Erna Chan. Video sebelumnya kita sudah membahas tata cara legalisir fotokopi ijazah dan semua pertanyaan-pertanyaan penting. Di video kali ini kita akan membahas salah satu berkas yang tidak kalah penting, yaitu SKCK. Nah, simak video ini untuk mengetahui tata cara pembuatan SKCK offline dan online dan perpanjangan SKCK, serta pertanyaan-pertanyaan penting seputar SKCK yang bisa jadi dapat menghindari teman-teman dari kesalahan berkas-berkas ataupun lebih mengefisiensikan waktu. Pertama, di mana tempat membuat SKCK untuk CPNS? Sekedar informasi, kita bisa membuat SKCK di Polsek, Polres, Polda, dan Mabes. Tetapi untuk keperluan melamar pekerjaan, kelengkapan administrasi PNS atau CPNS, dan pembuatan visa atau keperluan lain yang bersifat antar negara, Anda bisa langsung datang ke Polres tingkat kabupaten atau kota dan bukan membuat SKCK di Polsek. Jadi jangan sampai salah tempat ya. Untuk jam operasional pelayanan, yaitu hari kerja Senin sampai Jumat jam 8 sampai 3 atau Sabtu jam 8 sampai jam 11. Nah, dari sini teman-teman bisa memperkirakan waktu terbaik untuk hadir. Kemudian masa berlaku SKCK. SKCK hanya berlaku selama 6 bulan sejak tanggal diterbitkan dan bisa diperpanjang jika diperlukan. Dengan catatan, jika SKCK sudah habis masa berlaku dan kurang dari 1 tahun, maka SKCK bisa diperpanjang. Sedangkan jika masa berlaku SKCK sudah lebih dari 1 tahun, Anda bisa membuat SKCK baru. Kedua, tata cara pembuatan SKCK baru. Pertama, siapkan surat pengantar dari kelurahan. Ini opsional ya, masih ada beberapa daerah yang mewajibkan ini. Kalau admin sendiri tidak membuat surat pengantar. Kedua, syarat wajib buat SKCK bagi WNI, baik offline maupun online. Pertama, kita wajib menyiapkan fotokopi KTP atau SIM, serta wajib membawa KTP atau SIM asli sebagai bukti. Kedua, fotokopi KK. Ketiga, fotokopi akta kelahiran atau surat kenal lahir atau ijazah terakhir. Keempat, fotokopi paspor bagi yang punya. Kelima, pas foto 4x6 berlatar atau background merah sebanyak 6 lembar. Berpakaian sopan, tampak muka, dan bagi yang mengenakan jilbab, pas foto harus tampak muka secara utuh. Tahap ketiga, bagi Anda yang mengurus SKCK baru dan belum punya rumus sidik jari, Anda bisa melakukan pengambilan sidik jari di Polres, tepatnya bagian rekam rumus sidik jari. Dokumen syarat perekaman rumus sidik jari: 1. Fotokopi KTP sebanyak 1 lembar, foto depan ukuran 4x6 background merah 2 lembar, foto samping kiri ukuran 4x6 background merah 1 lembar, foto samping kanan ukuran 4x6 background merah 1 lembar, dan melengkapi formulir sidik jari yang berisikan nama, bentuk wajah, rambut, dan ciri fisik lainnya. Tahap keempat, setelah proses sidik jari selesai, saatnya untuk mengumpulkan berkas-berkas yang telah Anda siapkan, berkas-berkas di nomor 2 itu ya, dan membayar uang penerbitan SKCK di loket. Tunggu antrean dan SKCK akan segera selesai. Kemudian, tata cara pembuatan SKCK baru secara online buat teman-teman yang ingin via online. 1. Siapkan berkas-berkas berupa scan KTP asli atau tanda pengenal lainnya, scan kartu keluarga asli, scan akta kelahiran atau surat kenal lahir, scan foto diri 4x6 dengan background merah,
6 lembar atau siapkan lebih untuk antisipasi. Nah, ini hard copy-nya nanti diminta juga ya. Kemudian scan paspor bagi WNI yang akan keluar negeri. Nah, untuk CPNS ini tidak masalah. Kedua, tahapan cara membuat SKCK online. Akses website skck.polri.go.id, pilih menu formulir online SKCK, klik next step. Kemudian kita perlu mengisi data pribadi, nama, NIK, wilayah Polres, hingga bagian paling akhir perintah upload foto. Nah, untuk wilayah Polres ini sebaiknya sesuaikan dengan wilayah KTP teman-teman. Selanjutnya, Anda akan mengisikan nama ayah dan ibu kandung, alamat tempat tinggal, pekerjaan, sampai nama saudara kandung. Tahap isian berikutnya adalah data pendidikan mencakup nama sekolah, kota, serta tahun lulus sekolah. Di tahapan ini akan ada kotak dialog pertanyaan seperti apakah kamu pernah terlibat tindak pidana atau tidak. Isi terlebih dahulu sebelum klik next atau selanjutnya. Jangan lupa untuk mengisi dengan jujur apa tujuan Anda membuat SKCK. Nah, sedangkan untuk pemberkasan CPNS itu sudah ditentukan oleh pihak BKD. Kita membuat tujuan SKCK itu apa, misalnya pemberkasan CPNS. Tahapan akhir, setelah semua tahapan pengisian selesai, klik kirim data untuk proses pembuatan SKCK oleh sistem. Selanjutnya, Anda akan mendapatkan kode atau nomor registrasi untuk dibawa ke loket Polres guna ditukarkan dengan SKCK aslinya. Pastikan Anda mencatat dengan baik nomor ini. 3. Jika registrasi online dilakukan sebelum pukul 8 waktu setempat, SKCK dapat diambil di loket pelayanan sampai dengan pukul 2 pada hari yang sama dengan menunjukkan ID atau kode registrasi serta dokumen-dokumen yang telah disyaratkan, yaitu dokumen-dokumen berupa hard copy dari file-file yang kita upload. Selain itu, Anda akan diminta menyetorkan rumus sidik jari. Jadi, meskipun buat secara online, kita tetap harus ke Polres untuk melakukan perekaman rumus sidik jari. Nah, selanjutnya, untuk pendaftar melalui registrasi online akan diberikan waktu untuk pengambilan SKCK. Selambat-lambatnya 3 hari. Jika melebihi waktu yang ditentukan, maka pemohon harus melakukan registrasi ulang karena input akan secara otomatis dihapus setelah melewati batas waktu tersebut. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tata cara perpanjangan SKCK? 1. Berikut dokumen yang dibutuhkan untuk memperpanjang SKCK. Lembar SKCK lama asli atau berupa fotokopi yang dilegalisir, fotokopi KTP atau SIM, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran atau kenal lahir, pas foto terbaru berlatar atau background merah ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar. Jadi dokumen yang dibutuhkan itu saja ya. Kedua, mengisi formulir perpanjangan SKCK yang disediakan di kantor polisi. Kemudian menyerahkan ke loket beserta dokumen-dokumen tadi. Untuk penerbitan SKCK juga dikenakan biaya dan besaran biaya sama dengan pembuatan SKCK. Pertanyaan berikutnya, berapa biaya yang dibutuhkan? Untuk perekaman sidik jari, biasanya ada yang memungut biaya sebesar Rp5.000 atau lebih, tergantung kebijakan Polres setempat. Tapi ada juga Polres yang sudah meniadakan biaya tersebut, jadi gratis, tak ada biaya sidik jari. Kedua, jika sudah selesai semuanya, Anda tinggal membayar biaya penerbitan SKCK di loket pembayaran sebesar Rp30.000.
Ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), mengubah sejumlah tarif atau biaya yang dimasukkan ke kas negara, termasuk biaya pembuatan SKCK. Awalnya itu biaya penerbitan SKCK sebesar Rp10.000. Kemudian terakhir kali naik jadi Rp30.000. Itu tarif 2018-2019. Bisa jadi di tahun 2020 ini biayanya naik lagi. Nah, ini tips dari indonesia.go.id. Setelah SKCK Anda jadi, sebaiknya Anda bisa sekalian untuk legalisir SKCK agar praktis dan tidak bolak-balik lagi ketika butuh SKCK. Langsung saja fotokopi beberapa lembar SKCK sesuai keperluan, lalu serahkan fotokopi tersebut di bagian legalisir SKCK. Nah, biayanya itu tidak ada atau gratis ya untuk legalisir. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini sehingga lebih banyak yang memperoleh manfaat.